Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu secara virtual dalam kajian kitab tafsir, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca kitab tafsir Al-Jalalaini. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, kita buka pertemuan malam ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah pada malam hari ini kajian kita adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah Madaniyatun. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua di dalam Al-Quran. Madaniyatun, dan dia termasuk ke dalam kelompok surat Madaniyah. Di dalam ulumul Quran ada ayat-ayat yang disebut dengan Makkiyah dan ada yang disebut dengan Madaniyah. Pengklasifikasian ayat tersebut berdasarkan hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, maka dia disebut dengan ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah. Dan ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, maka ayat atau surat yang turun disebut dengan Madaniyah. Dan ayatnya 286 atau 287 ayat. Jadi surat Al-Baqarah ada dua pendapat terkait dengan jumlah ayatnya. Ada yang mengatakan bahwa ayatnya itu jumlahnya 286, dan ada yang mengatakan atau berpendapat ayatnya itu jumlahnya adalah 287. Qala al-Imam Jalaluddin As-Suyuti al-mutawaffa sanah 911 Hijriyah. Berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti yang beliau wafat tahun 911 Hijriyah. Alhamdulillahi hamdan muwafin li ni'amihi wa mukafi'an limazidihi, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi wa ba'd. Fahadha mastadda ilaihi hajatul ragibin fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim allazi allafahu al-imam al-alamah al-muhaqqiq Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli As-Syafi'i rahimahullah, wa tatmim ma fatahu. Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan bahwa fahaza mastadda ilaihi hajatur raghibin. Ini adalah apa yang sudah sangat muncul sekali keinginan
dari orang-orang yang berharap agar kitab tafsir ini disempurnakan, yaitu kitab tafsir yang ditulis oleh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Sebenarnya yang kita ketahui bahwa tafsir Al-Jalalain itu adalah kitab tafsir yang dikarang atau ditulis oleh dua orang ulama. Pertama Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua adalah Jalaluddin As-Suyuti. Dan itulah penyebab kitab ini disebut dengan Jalalaini, yang artinya adalah dua jalal, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Wa huwa min awal surat Al-Baqarah ila akhir surat Al-Isra' bitatammit ala namtihi min zikri ma yafhamu bihi kalamullah ta'ala wal i'timadu ala arjah al-aqwal wa i'rab ma yahtaju ilaihi. Dan penyempurnaan yang dilakukan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti min awal surat Al-Baqarah ila akhir surat Al-Isra', mulai dari awal surat Al-Baqarah yang setelah kita bahas ini sampai kepada akhir dari surat Al-Isra'. Bitatammati ma ala namtihi min zikri ma yufham bihi kalamullah ta'ala wal i'timad ala arjil al-aqwal wa i'rab. Dan penyempurnaan dilakukan oleh Imam As-Suyuti sesuai dengan metode yang telah digariskan oleh Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu menyebutkan ma yufham bihi kalamullah, sesuatu yang bisa membuat kita paham terhadap kalam Allah atau ayat-ayat Al-Quran. Wal i'timad ala arjil aqwal, dan berpegang kepada pendapat yang terkuat. Wa i'rab ma yahtaju ilaihi, dan wal i'rab, mengi'rabkan ma yahtaju ilaihi, sesuai dengan kebutuhan. Wa tanbih 'ala al-qira'at al-mukhtalifah al-mashhurah 'ala al-wajh al-latif wa ta'bir wajiz. Dan dalam kitab ini juga diberikan pencerahan 'ala al-qira'at al-mukhtalifah al-mashhurah, tentang qiraat yang berbeda yang termasuk dalam qiraat yang masyhur dalam ilmu Quran atau ulum tafsir. Qiraat ada yang disebut dengan qiraat asyarah, dan itulah yang diungkap dalam ungkapan lain dengan qiraat masyhur, yaitu terdiri dari mutawatir dan yang ahad. Adapun qiraat yang syadz, maka itu tidak boleh dibaca dalam salat karena dia tidak dianggap lagi sebagai ayat Al-Quran. Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang kita langsung ke ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lam bimuradihi bizalik. Alif Lam Mim, ayat pertama dalam surat Al-Baqarah ini. Di sini disebutkan Allahu a'lam bimuradihi bizalik. Allah lah yang lebih mengetahui maksud dari Alif Lam Mim ini. Alif Lam Mim itu termasuk dalam kelompok ayat-ayat mutasyabihat. Dan Alif Lam Mim, para ulama pada umumnya memahaminya atau menyampaikan bahwa Allahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah saja yang lebih tahu makna dari Alif Lam Mim ini.
Dan dia disebut juga dengan huruf tahajji, ya, alif lam mim. Walaupun mungkin dalam kitab-kitab tafsir tertentu ada ulama tafsir yang mencoba untuk menjelaskan makna dari alif lam mim ini. Tapi pada umumnya kita bisa lihat dari beberapa kitab tafsir, para ulama tafsir menyebut Allahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah sajalah yang paham maksud dari alif lam mim ini. Nah, kalau kita tarik ke belakang, perbedaan pendapat ulama terkait apakah ayat-ayat mutasyabihat itu bisa dipahami oleh manusia atau tidak, maka itu perdebatannya panjang. Ada yang berpendapat ayat-ayat mutasyabihat itu bisa ditakwil oleh manusia. Manusia mampu mentakwil. Dan ada yang pendapat lain yang mengatakan bahwa manusia tidak mampu mentakwil ayat-ayat mutasyabihat karena itu hanya Allah yang paham maksudnya. Dan kalau kita lihat itu bermula dari pemahaman mereka terhadap Al-Quran, yaitu surat Ali Imran itu. Allah katakan bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Nah, dalam ayat itu Allah katakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang bisa mengetahui takwil dari ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah. Warasikhun. Nah, ini yang dimasalah wawnya itu. Apakah wawnya itu adalah waw isti'naf, waw yang berada di awal kalimat? Maka kalau dengan memahami waw itu waw isti'naf, maknanya adalah dan orang-orang yang ar-rasikh fil ilmi, mereka hanya beriman. Tapi ada juga yang memahami waw itu adalah waw ataf. Sehingga maknanya adalah yang bisa memahami takwil ayat-ayat mutasyabihat itu adalah Allah dan orang-orang yang rasikh fil ilmi. Allah alam. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab. Zalika ay hada. Zalika makna di sini adalah ini. Nah, dalam bahasa Arab ini disebut dengan isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk dalam bahasa Indonesia ada yang dipakai untuk menunjuk sesuatu yang dekat dan ada dipakai untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Nah, zalika adalah kata yang dipakai untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Tetapi dalam ayat ini maknanya adalah haza, ini. Maka para ulama menyampaikan bahwa maksud atau tujuan dari penggunaan isyarah untuk jauh ya dipakai untuk menunjukkan dekat adalah li ta'zim ya, untuk mengagungkan sesuatu yang ditunjuk itu. Alkitab allazi yaqra'uhu Muhammad. Yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini adalah allazi yaqra'uhu Muhammad. Yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Alkitab adalah nama lain dari Al-Quran. Ya. Alkitab yang dimaksud adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba fi, la raiba. Maknanya la syakka. Tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Fihi di dalamnya. Keraguan tentang apa? Annahu min indillah. Bahwasanya Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada sedikit pun keraguan ya, yang perlu dikeragui bahwa Al-Quran itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab.
turun kepada bangsa Arab, dan bangsa Arab yang eh, sering populer itu disebut dengan jahiliyah pada masa itu. Ya, bukanlah jahiliyah dalam arti mereka itu bodoh, ya, primitif, tidak. Ya, jahiliyah yang dimaksud itu diantaranya adalah mereka bodoh karena tidak lagi mengenal Tuhan yang akan mereka sembah. Dalam segi ekonomi mereka maju. Dari segi bahasa mereka berkembang. Bahkan pada masa itu muncul para penyair, ya, dari kalangan mereka. Bahkan ada pasar Ukaz yang merupakan salah satu tempat yang dijadikan untuk perlombaan-perlombaan syair pada masa itu. Jadi, dari segi bahasa, mereka sudah maju. Bahasa Arab itu sudah memiliki tata bahasa yang baku. Bahasa Arab itu sudah memiliki sastra yang tinggi. Maka ketika Al-Quran turun kepada mereka, ternyata mereka pun tidak mampu menandingi ayat-ayat Al-Quran ini. Jelaslah bahwa Al-Quran itu la syakka, tidak dikeragui lagi. Tidak ada sedikit pun yang perlu dikeragui bahwasanya dia adalah min indillah. Wa jumlatun nafi khabarun mubtada'uhu dzalik wal isyarah bihi li ta'zim. Inilah jumlah nafi. Ya. Jumlah nafi. Ya. La raiba fi'lihi. Jumlah nafi. Dan dia adalah khabar. Mana mubtada'nya? Dzalik. Zalika itu adalah mubtada'. Ya, zalika adalah mubtada'. Khabarnya adalah la raiba. Zalika wal isyarah bihi li ta'zim. Ini kita sampaikan tadi. Penggunaan kata isyarah ba'id untuk menunjukkan yang dekat, fungsilah li ta'zim untuk mengagungkan. Hudan khabar tsani ay hadid. Ya, hudan dalam ayat ini adalah khabar yang kedua. Maknanya adalah petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. As-sairina ila taqwa bimtisalil awamir wajtinabin nawahi litqaihim bizalikan nar. Orang-orang yang menjadi bertakwa itu adalah dengan bimtisalil awamir, dengan mematuhi, mengerjakan seluruh perintah-perintah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangan, litqaihim bizalikan nar. Karena ketika mereka sudah melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, itulah yang bisa membebaskan mereka dari api neraka. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Allazina yu'minuna yusaddiqun. Orang-orang yang mereka membenarkan, meyakini bil ghaib, dengan adanya ghaib, bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nar. Apa itu ghaib? Sesuatu yang memang ghaba anhum, yang tidak bisa mereka tangkap dengan panca indera mereka. Ghaib. Apa contohnya? Al-Ba'ts, hari kebangkitan. Wal jannah, sorga. Wan nar, neraka. Maka hari kebangkitan itu sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Surga, neraka itu juga manusia belum pernah lihat. Maka gaib, ya, adalah sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia pada saat ini. Wa yuqimuna shalah ay ya'tuna biha bihuquqiha. Dan mereka mendirikan salat.
Maksudnya adalah yaitu nabiha. Mereka mengerjakan sholat itu bihuquqiha dengan berikan seluruh hak-hak dari sholat itu. Apa maksudnya? Dalam mengerjakan sholat, di situ ada rukun, ada syarat. Maka di dalam pelaksanaan sholat, seluruh yang ada kaitan dengan rukun dan syarat itu, mereka tunaikan dengan sebaik mungkin. Wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfikuna fi ta'atillah. Dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, a'tainahum, yang telah kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Untuk apa? Fi ta'atillah. Harta atau rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka infakkan fi ta'atillah, dalam hal ketaatan kepada Allah. Mereka pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik, ay Al-Quran. Dan orang-orang yang mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad, ay Al-Quran. Maka wahyu Allah, kalamullah, yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Kalamullah, yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, maka itu kita kenal dengan Injil. Kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, itu berbeda dengan kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang kita kenal dengan Al-Quran. Ay Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan min qablik, sebelum engkau. Nah, apa yang diturunkan sebelum Nabi, sebelum yang Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad? Ay At-Taurah wal Injil wa ghairuhuma. Taurat. Ada kalam Allah yang diturunkan kepada Musa, namanya Taurat. Wal Injil, itu juga Injil. Wa ghairihima. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dengan hari akhirat mereka yakin, ay ya'lamun, mereka mengetahui. Maka orang bertakwa itu, ya, mereka mengimani Al-Quran, mereka juga mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yakin bahwa Allah juga menurunkan kepada Nabi Musa ada Taurat. Allah juga menurunkan kepada Nabi Isa berupa Injil, dan kepada para nabi dan rasul lainnya. Wabil akhirati hum yuqinun, mereka dengan hari akhirat mereka juga yuqinun, yakin. Artinya ya'lamun, mereka mengetahui dan mereka meyakini itu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaik, mereka itulah. Siapa mereka itu? Al-mausufuna bima dzukira. Orang-orang yang disifati sesuai dengan apa yang telah disebutkan di atas. Nah, siapa mereka itu? Alladzina yu'min, orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki, ya, beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman dengan hari akhirat, ya. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka yang disebutkan tadi itu yang ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang muflih. Apa itu muflih? Al-faizuna bil jannah. Orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan di antara tanda seseorang untuk mendapat kemenangan di akhirat adalah ketika mereka Allah beri surga. An-najuna minan nar, dan mereka Allah selamatkan dari api neraka. Maka orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung di akhirat itu adalah orang-orang
yang mendapatkan surga, dan Allah hindarkan mereka dari api neraka. Bapak dan Ibu, kita masuk ke ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru ka'abi Jahal wa Bilahab wa nahwihima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, dan yang seumpama dengan mereka. Bahkan dalam Quran ada surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Maka tidak semua nama-nama dalam Al-Quran itulah nama yang menunjukkan kebaikan. Ada Allah abadikan nama seseorang justru tujuannya untuk menghinakan orang tersebut. Seperti halnya Abu Lahab ini. Jadi jangan sampai kita berpikiran kalau mau ngasih nama anak misalkan, udah cari nama dalam Quran, ambil satu, ambillah nama Abu Lahab. Nah, jangan seperti itu. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum, sama saja bagi mereka itu. A'anzartahum, apakah kamu beri peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. Atau kamu tidak beri peringatan kepada mereka, niscaya mereka juga tetap tidak akan beriman. Li'ilmillah minhum dzalik, fala tatma' fi imanihim. Karena Allah sudah tahu ya, bagaimana kondisi mereka itu. Maka Nabi diminta untuk tidak terlalu berharap agar mereka itu beriman kepada Allah. Wal inzar, apa yang maksud dengan inzar itu? Peringatan itu, i'lam ma'at takhwif, memberikan pemberitahuan ya, yang disertai dengan kabar petakut. Nah, itulah inzar itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubihim, taba 'alaihi wastawsaqa fala yadkhuluha khairun. Allah telah mencap hati mereka. Taba 'alaihi, Allah cap hati mereka. Wastawsak, dan Allah pastikan. Fala yadkhuluha khairan, tidak akan bisa masuk dalam hati itu kebaikan sedikit. Jadi ketika hatinya sudah tertutup rapat, ketika hati sudah terkunci mati seperti itu, fala yadkhuluha khair, maka tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa masuk ke dalam hati mereka itu. Itu juga Allah tutup sam'ihim, telinga mereka, ay mawadi'ihi, fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haq. Ya. Dengan jari mereka tutup telinga itu dengan jari mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi memanfaatkan telinga itu untuk mendengarkan minal haq, kebenaran. Ya. Wa ala absarihim ghishawah, wa ala absarihim ghishawah, ay ghita'un. Begitu juga mata mereka ada ghishawah. Apa itu ghishawah? Ghita, tertutup juga. Fala yubsirunal haq, maka mata yang sudah tertutup itu ya juga tidak bisa melihat kebenaran. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Walahum azabun azim, dan untuk mereka ada azabun azim.
azab yang sangat besar. Qawiyun daimun. Azab yang sangat kuat, yang sangat dahsyat, daim, yang selalu mereka akan merasakan kedahsyatan dari azab itu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ayat yang ke-8 ini nuzila fil munafiqin, turun terkait dengan orang-orang munafik. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yaqulu amanna billah. Ada mereka yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan dengan hari akhir, ai yaumul qiyamah. Maksudnya adalah hari kiamat. Li'annahu akhir ayyam. Kenapa hari kiamat itu disebut dengan yaumul akhir? Karena itulah hari yang paling terakhir. Tidak ada lagi hari setelah itu. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu, padahal mereka itu tidaklah beriman. Ru'ya fihi ma'na man wa fi dhamir yakulu lafzuha. Dalam ayat ini ya, dijaga padanya makna man. Nah, siapa hum bimu'minin itu? Man tadi. Orang-orang yang mengatakan mereka telah beriman kepada Allah, padahal mereka itu sebenarnya tidaklah beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah walladzina amanu biizhari khilafi ma abtanuhu minal kufri. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya? Biizhar khilafi ma abtanuhu, dengan menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah mereka sembunyikan. Apa itu? Minal kufri, yaitu berupa kekufuran. Mereka itu sebetulnya kufur, kafir, engkar. Tetapi mereka tidak menampakkan keengkaran mereka itu. Mereka tampakkan seolah-olah mereka juga beriman kepada Allah. Liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Apa tujuannya? Agar mereka itu terbebas dari hukum-hukum yang bersifat keduniawian. Jadi mereka berpura-pura beriman agar mereka tidak dibebankan misalkan membayar jizya. Mereka berpura-pura beriman agar mereka tidak diperangi dan lain sebagainya. Maka tujuan mereka beriman itu menampakkan seolah-olah mereka beriman itu padahal mereka adalah berada dalam kekufuran, agar mereka terhindar, terbebas dari hukum-hukum yang berlaku, dan hukum itu bersifat hukum yang ada di dunia. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah apa yang mereka menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Lianna wabala khida'ahum raji' ilaihim, karena walaupun bagaimanapun tipuan mereka itu, maka tipuan mereka itu raji' ilaihim, tetap kembali kepada mereka. Fayaftadahuna fid dunya bitla'i lain nabihu ala ma abtanahu. Maka mereka dipermalukan di dunia dengan Allah menampakkan kepada nabinya apa yang telah mereka sembunyikan itu, yaitu berupa kekufuran. Wa yu'aqabuna fil akhirah, dan mereka nanti di akhirat akan tetap diiqab. Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka merasakan. Ya'lamun, tidaklah mereka mengetahui anna khida'ahum li anfusihim,
bahwasanya tipuan mereka itu sebetulnya untuk mereka sendiri, kembali kepada mereka. Mereka tidak tahu itu. Nah, yang jelas mereka mengatakan mereka telah menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal tipuan itu sesungguhnya adalah untuk atau kembali kepada mereka. Mereka tidak tahu. Wal mukhada'ah huna min mahid. Walaupun di sini kalimatnya adalah khada'a yukhadi'u lil musyarakah, untuk menunjukkan saling menipu. Allah seolah-olah Allah menipu mereka dan mereka menipu Allah, atau mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Tetapi dalam ayat ini wal mukhada'ah huna min wahid. Tapi dalam ayat ini kalimat mukhada'ah yang lil musyarakah itu dari satu sisi. Artinya mereka saja. Nah, tidak saling. Ka'aqabatul las. Wa zakara fiha tahsin. Dan Allah sebut itu ya apa namanya, hanya sekedar untuk sin saja. Wa fi qiraah wa ma yakhda'un. Dan dalam qiraat lain ada yang membacanya wa ma yakhda'una. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambah kepada mereka penyakit itu. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Fi qulubihim marad. Syakkun wa nifaq. Jadi maksud marad dalam hati mereka itu adalah syak. Ada keraguan-raguan. Wa nifaq, kemunafikan. Bahwa yumaridu qulubahum. Maka keraguan-raguan, ya, nifak, itulah penyakit yang bersarang dalam hati mereka, ya, dan itu akan melemahkannya, melemahkan. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambah pada mereka penyakit itu bima anzalu minal Qur'an likufrihim bih. Nah, ketika Allah turunkan Al-Quran kepada mereka dan mereka kufur terhadap Al-Quran itu, maka Allah tambah penyakit hati mereka. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka azab yang pedih, mu'lim, yang sangat menyakitkan. Bima kanu yakzibun. Disebabkan karena mereka telah mendustakan. Nah, bitasydid. Nah, ada yang membacanya bitasydid, yukazzibun. Artinya yang mereka dustakan adalah Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Wa bitakhfif. Kalau ketika dibaca yakzibun, maka maknanya adalah yang mereka dustakan adalah pendapat mereka atau ungkapan mereka yang mereka katakan tadi bahwa mereka beriman. Tadi mereka katakan bahwa mereka beriman, padahal mereka sebetulnya tidak beriman. Maka mereka yakzibuna ma qalu. Mereka mengingkari dan mendustai apa yang telah mereka katakan tadi bahwa mereka telah beriman. Kalau dibaca bitasydid yukazzibuna, maka yang mereka dustakan itu adalah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, mungkin itu pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.